Itu klasifikasi materi dan perubahannya pada bab 3. Nah, baik. Subpokok bahasan adalah senyawa dan campuran. Senyawa dan campuran. Nah, unsur kemarin sudah dibahas, maka kita membahas lebih lanjut supaya cepat, tidak terlalu lama. Aku akan membahas tentang senyawa. Nah, senyawa didefinisikan sebagai zat-zat yang tersusun atas dua unsur atau lebih yang bergabung secara kimia dengan perbandingan massa tertentu. Nah, contohnya apa itu senyawa? Air dan garam merupakan salah satu contoh senyawa. Mengapa Pak Agus memilih air dan garam dapur dapat dikatakan senyawa? Air dan garam dapur dikatakan senyawa karena tersusun atas dua unsur atau lebih. Air tersusun atas dua jenis unsur, yaitu hidrogen dan oksigen. Garam dapur juga tersusun atas dua jenis unsur, yaitu natrium dan klorin. Jadi air itu kalau dalam reaksi kimia itu H2O, maka unsurnya hidrogen dan oksigen. Ya, jadi kalau kita tuliskan itu air itu H2O. Nah, ini adalah H itu hidrogen, itu senyawanya, sedangkan O-nya oksigen, itu adalah juga senyawa. Jadi tersusun atas dua unsur. Sedangkan garam dapur itu NaCl. Jadi kalau ditulis rumus kimianya adalah Na, nah gitu, Cl. Nah, NaCl itu adalah Na itu natrium, sedangkan Cl itu adalah klorinnya. Jadi terdiri dari dua unsur. Jadi senyawa itu artinya tadi terdiri dari dua unsur. Baik, Pak Agus lanjutkan. Sifat-sifat senyawa. Sifat senyawa tidak sama dengan sifat unsur pembentuknya. Yang kedua adalah senyawa dapat dipisahkan menjadi unsur-unsur atau menjadi senyawa yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Baik, Pak Agus lanjutkan. Apa perbedaannya antara unsur dan senyawa? Kemarin sudah dijelaskan untuk unsur bahwa unsur sejenis mempunyai sifat kimia yang sama. Sedangkan senyawa itu gabungan dua jenis atau lebih yang mempunyai sifat baru atau tunggal. Yang kedua, perbedaan yang kedua untuk unsur tidak dapat diuraikan lagi secara kimia menjadi unsur lain. Sedangkan senyawa secara kimia, senyawa dapat diuraikan menjadi senyawa lain. Jadi ada dua perbedaan antara unsur dan senyawa. Baik, Pak Agus lanjutkan. Nah, sekarang mengenai campuran. Apa sih itu campuran? Nah, yang dikatakan campuran adalah penggabungan dua macam zat atau lebih tanpa menyebabkan terjadinya perubahan kimia. Nah, campuran dapat terjadi ya antara lain zat padat dengan zat padat. Contohnya gula pasir dengan pasir. Ini adalah campuran zat padat dengan
zat padat. Yang kedua adalah zat padat dengan zat cair. Contohnya pasir dengan air. Contoh yang ketiga, zat cair dengan zat gas. Ini campuran antara alkohol dengan air. Zat padat dengan gas, ini juga campuran, contohnya debu di udara. Zat cair dengan gas, contohnya oksigen dalam air. Gas dengan gas, yaitu udara. Jadi ada 6 macam campuran yang dapat terjadi. Ya. Baik, Pak Agus lanjutkan. Nah, campuran dibedakan menjadi 2 macam. Ada campuran homogen dan campuran heterogen. Jadi ada 2 macam, campuran homogen dan campuran heterogen. Apa itu campuran homogen? Nah, campuran homogen yaitu campuran 2 zat atau lebih yang sudah tidak dapat terlihat lagi. Contohnya ini adalah larutan gula. Jadi gula dengan air kalau belum diaduk maka akan kelihatan. Setelah diaduk menjadi air gula, maka gulanya sudah tidak kelihatan, terlarut di dalam sini. Inilah yang dinamakan campuran homogen. Jadi tidak ada endapan lagi. Baik, Pak Agus lanjutkan. Apa itu campuran heterogen? Campuran heterogen yaitu campuran antara 2 macam zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya apa? Contohnya campuran heterogen pasir dalam air. Jadi meskipun diaduk, nanti ada endapannya, yaitu pasir, air. Nah, inilah yang dinamakan campuran heterogen. Jadi belum bisa tercampur atau terlarut. Inilah yang dinamakan campuran heterogen. Terus kedua, mengetahui perbedaan campuran homogen dan heterogen. Ini ada di e-learning, nanti kalian buka di sana. Masukkan 1 sendok gula ke dalam segelas air, aduk hingga merata dan larut. Lalu gelas itu beri label gelas X. Kemudian yang kedua, masukkan 1 sendok pasir ke dalam segelas air. Aduk secara optimal, jadi diaduk rata, lalu beri label gelas Y. Kemudian yang ketiga, lakukan pengamatan pada gelas X. Apakah kalian dapat membedakan air dan gula dalam larutan gula tersebut? Nah, lalu jelaskan. Jadi pertanyaan ini dijawab. Ya. Kemudian yang keempat, amati gelas B. Gelas B maksudnya gelas Y. Di sini Y, amati gelas Y. Pak Agus keliru tulis, Kak Papa ya. Sudah Pak Agus jelaskan, maksudnya ini gelas Y, bukan gelas B. Apakah kalian dapat membedakan air dan pasir pada campuran air dan pasir tersebut? Lalu beri penjelasan hasil pengamatanmu. Tidak dapat, alasannya apa? Ya. Jadi ini adalah Y ya, Y. Nah, jadi Pak Agus keliru. Buatlah kesimpulan dari hasil aktivitas percobaan yang kamu bikin di rumah. Jadi bisa toh, tidak berat toh.
minta orang tua 1 sendok gula, lalu taruh di gelas, ya. Gelas, ya kalau bisa ya gelas yang jelas dan terang, bisa dilihat dari luar. Yang penting tidak pecah atau tidak bocor gelasnya, ya. Kemudian untuk yang kedua, masukkan pasir, ya. Ambil sedikit pasir, kalau nggak ada ya minta tetangga atau bagaimana ya. Pokoknya di rumah ada semacam pasir itu kamu ambil hanya 1 sendok aja. Aduk dan seterusnya, lakukan pengamatan, kemudian beri kesimpulan dari aktivitas percobaan. Begitu? Ada yang ditanyakan? Saya, Pak. Ya. Siapa namanya? Cielo. Oh ya, Cielo. Itu tadi kan ada campuran zat-zat itu ya, Pak ya. Nah, itu contohnya kan ada oksigen dalam air. Itu maksudnya apa ya, Pak? Pertanyaannya kurang jelas, paham Pak Agus? Jadi Ulangi. Diulangi. Air itu kan tidak ada oksigen. Jadi kalau misalnya kita berenang, itu kita kan harus tahan nafas. Kok itu ada oksigen dalam air? Ya itu kok bisa ada oksigen di dalam air? Sedangkan kok bisa ada oksigen dalam air? Oksigen kan ada di mana-mana. Ikan juga bisa hidup di air karena ada oksigen. Kalau tidak ada oksigen maka ikan akan mati. Memang itu ya. Jadi air juga mengandung oksigen. Air kan H2O. O-nya itu kan oksigen. Tadi Pak Agus jelaskan tadi H2O. Ya. Iya, baik. Contohnya air. Yang tadi loh. Nah, ini Agus tuliskan tadi. Coba kita lihat lagi ya. Nah, jadi air tersusun atas 2 jenis unsur, yaitu hidrogen dan oksigen. Jadi di dalam air ada oksigen. Oh ya, baik. Terima kasih, Iya. Pak. Oke. Saya kira sudah jelas materi hari ini. Nah, kita tutup saja. Mohon untuk Edward untuk menutup doa. Tolong dinyalakan semua kamera. Semua kamera dinyalakan supaya bisa untuk dokumentasi foto. Ya, semua. Biar kelihatan wajahnya. Ayo, semua. Buka kameranya ya. Buka. Ini masih ada beberapa yang belum. Nah, untuk laporan Pak Agus ini. Ya, siapa saja yang hadir hari ini supaya kelihatan. Ya, ayo Edward, silakan kita doa. Dan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami bisa belajar bersama-sama pagi ini. Jadikanlah kami semua anak-anak yang takut akan Engkau. Berkatilah Pak Agus yang sudah mengajari kami. Terima kasihnya Bapak. Doa yang bulan sempurna ini kami bacakan dan nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat berjumpa lagi minggu depan.
Bye-bye Pak Agus. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.